Nama saya Felicia Rebecca dan saya akan menjelaskan bab 11 LO1 yaitu Cultures, Role, and Dynamic. Nah, jadi di sini ada level of cultural norms yang terbagi jadi 3, yaitu supranational, national, dan juga group. Nah, tingkat supranational mencerminkan dimensi budaya yang mendasari dan mempengaruhi banyak masyarakat, seperti subkultural lintas nasional atau batas lintas budaya. Contohnya itu persamaan atau perbedaan ras, agama, dan bahasa. Lalu national, tingkat nasional mencerminkan nilai-nilai inti, adat istiadat, dan kepribadian bersama yang mewakili inti dari karakter nasional suatu negara tertentu. Lalu yang ketiga, tingkat grup mencerminkan subdivisi suatu negara atau masyarakat, seperti subkultur dan pengaruh berbagai kelompok referensi. Nah, ini di supranational itu terbagi lagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu adalah in-crowd. Itu mengenai privilege dan reinforcement. Anggota kelompok ini mencari persetujuan dari orang lain dan lebih memilih merek-merek klasik seperti contohnya Nike dan Abercrombie and Fitch untuk menegakkan tradisi. Lalu yang kedua adalah pop mavericks. Itu berita dari mulut ke mulut atau yang bisa disebut dengan word of mouth menyebar dengan cepat, sehingga anggota lebih menyukai merek yang dapat mereka sesuaikan pada dirinya sendiri, seperti Diesel dan juga Adidas. Lalu ada network intelligentsia. Nah, ini adalah pusat jaringan sosial online dan semuanya mengenai revolusi, kreativitas, dan dekonstruksi. Nah, anggota dari kelompok ini memilih cult brand seperti Vespa di Amerika Serikat dan juga Vans yang merupakan merek tradisional yang dipakai orang-orang banyak. Nah, lalu yang terakhir adalah Thrill Renegades, itu adalah merepresentasikan keburukan, adrenalin, dan juga anarki. Dan anggota kelompok ini berpura-pura bahwa hukum dan ketertiban itu tidak berlaku, sehingga mereka berlaku seperti berlaku seenaknya. Nah, lalu ini ada cultures evolution. Jadi, marketers itu harus selalu memonitor perubahan kultur agar tidak ketinggalan zaman. Nah, caranya itu marketer menganalisa dengan pertanyaan why, who, when, how, dan where. Contohnya itu why, kenapa mereka membeli produk tersebut, who, siapa pembelinya, when, kapan mereka membeli produk tersebut, how, bagaimana mereka dapat merich produk tersebut, dan where. Nah, contoh dari culture evolution itu adalah penggambaran wanita dalam advertisement. Dulu itu wanita digambarkan sebagai seorang ibu rumah tangga yang bersifat dependen. Tapi sekarang karena ada gender equality, wanita dapat dikaitkan juga dengan businesswoman dan juga wanita-wanita karir sukses. Lalu, di sini ada cultural beliefs reflects consumers' need. Jadi kultur mengekspresikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kultur juga menentukan pakaian mana yang pantas untuk berbagai acara. Contohnya pada poin pertama, yaitu misalnya kultur itu memberitahu kapan jam makan, kapan jam sarapan, kapan jam makan siang, kapan snack time, dan juga kapan makan malam. Dan diatur juga apa makanan yang pantas untuk setiap jam makan tersebut. Misalnya untuk sarapan bisa sandwich, dan juga untuk snack time itu bisa ada teh, dan sebagainya. Lalu, kultur juga menentukan pakaian mana yang pantas. Nah, itu seperti contohnya kapan kita memakai baju ini untuk ke bioskop, untuk ke sekolah, dan mungkin juga ke tempat ibadah, dan lain sebagainya. Contoh nyata yang dapat kita lihat itu adalah advertisement back to school yang dilakukan pada saat menjelang anak mau masuk sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kultur. Lalu ada juga beberapa kultur yang tidak mungkin berubah. Contohnya di buku itu adalah untuk sarapan tidak mungkin seseorang meminum soft drink. Mereka akan selalu mengonsumsi minuman, teh, dan juga kopi. Nah, itu tidak akan berubah.
Lalu, apabila sebuah standar sudah tidak memenuhi anggota suatu masyarakat, maka diperlukan modifikasi atau penggantian. Nah, sekarang-sekarang ini di beberapa restoran, servernya itu menanyakan apakah ada alergi tertentu pada produk makanan. Jadi, sekarang itu lebih consumer centric. Nah, lalu elok kedua, learning cultural values. Ini adalah bentuk-bentuk dari learning. Yang pertama adalah formal learning, di mana anggota keluarga mengajarkan anak bagaimana cara berperilaku. Lalu yang kedua adalah informal learning, di mana anak menirukan perilaku orang lain, seperti anggota keluarganya, temannya, dan juga tokoh di televisi. Yang ketiga adalah technical learning, di mana guru mengajarkan anak bagaimana berperilaku dalam kehidupan sosial dan juga personal. Nah, di sini dalam dunia antropologis dibagi menjadi dua istilah, yaitu ada enculturation dan juga acculturation. Enculturation itu adalah di mana seseorang mempelajari budayanya sendiri, sementara acculturation di mana seseorang mempelajari suatu budaya baru. Nah, ada istilah consumer socialization yang sebelumnya sudah disampaikan teman saya di chapter 10. Nah, ini adalah key komponen dari enculturation. Jadi consumer socialization itu adalah di mana orang dewasa mengajari anak kecil atau bahkan remaja mengenai perilakunya dalam mengkonsumsi, seperti arti dari uang dan value uang, lalu bagaimana untuk menilai produk apakah bagus atau tidak, style dan preferensi, lalu juga kegunaan produk dan lain sebagainya. Nah, ini simbol itu adalah hal verbal atau non-verbal yang merepresentasikan hal lainnya. Hal verbal itu contohnya adalah kata, seperti di advertisement, kalau misalkan terdapat kalimat-kalimat itu adalah contoh simbol verbal. Lalu yang non-verbal itu seperti gambar, bentuk, dan juga warna. Ritual itu adalah aktivitas simbolik yang terdiri dari langkah-langkah dalam urutan yang tetap dan diulang secara periodik. Nah, di sini ada contoh dari ritual, yaitu facial beauty ritual. Nah, ini dimulai dari seseorang merapikan rambut mereka dengan menggunakan headband dan juga berbagai rangkaian lainnya. Nah, dari ritual ini dapat kita lihat bahwa ada berbagai produk yang dilakukan pada setiap stepnya. Nah, marketer itu menggunakan ritual ini sebagai hal untuk menjual produknya, di mana produknya itu dapat berguna untuk beberapa step. Nah, lalu ini adalah cultural rituals and artifacts. Jadi ini ada beberapa rangkaian occasion dan dibutuhkan produk yang berbeda dalam setiap occasion. Seperti contohnya ada wedding itu butuh gaun putih dan juga catered party dan juga ada hadiah dan lain sebagainya. Sekarang LO3 dari chapter 11, yaitu Measuring Cultural Values. Content Analysis. Content Analysis ini menganalisis isi verbal dan atau komunikasi bergambar dari masyarakat tertentu untuk mengungkap nilai-nilai anggotanya. Metode ini digunakan di studi antropologis dan sosiologis. Content Analysis itu dapat mengidentifikasi maksud, fokus, atau tren komunikasi individual, kelompok, atau institusi. Lalu dapat juga mendeskripsikan tanggapan sikap dan perilaku terhadap komunikasi, dan yang terakhir dapat menentukan keadaan psikologis atau emosional orang atau kelompok. Lalu ada field observation, ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam studi antropologi dan sosial budaya, yang terdiri dari mengamati perilaku sehari-hari anggota masyarakat yang dipilih untuk mempelajari tentang keyakinan, nilai-nilai, dan adat istiadatnya. Field observation ini berlangsung dalam lingkungan alami, dan umumnya terjadi tanpa subjek yang menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Dan yang ketiga itu, field observation berfokus pada observasi perilaku. Nah, ini value surveys terbagi menjadi dua, yaitu
Terminal values itu adalah nilai-nilai yang mencerminkan tujuan dan keberadaan yang diinginkan. Instrumental values, nilai-nilai yang ditentukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir. Nah, keduanya ini adalah termasuk ke dalam Rockich Value Survey. Lalu yang kedua, ini ada dari World Value Survey yang terbagi menjadi dua, yaitu traditional versus secular dan juga survival versus self-expression. Untuk traditional versus secular, itu nilai-nilai radikal menekankan pada agama, kekeluargaan, dan kepenulisan. Sedangkan nilai-nilai sekuler tidak menekankan nilai-nilai tersebut dan lebih menerima hal-hal yang tidak diterima oleh kaum konservatif, seperti misalnya perceraian, aborsi, eutanasia, dan juga bunuh diri. Lalu ada survival versus self-expression. Ini adalah kalau nilai survival itu menekankan pada keamanan fisik dan ekonomi, sedangkan nilai ekspresi kurang tradisional dan cenderung pro lingkungan, perlindungan, pro penerimaan orang asing, dan hak-hak pro gay dan kesetaraan gender. Jadi setiap orang dapat menganut value yang berbeda-beda. Lalu ini ada juga yang terakhir adalah Gordon's Survey of Personal and Interpersonal Values. Itu adalah instrumen penelitian yang mengukur nilai-nilai yang mewakili bagaimana orang mengatasinya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya.